Kalau insentif EV jadi juga Pak. Pada dasar perhitungan gimana ya Pak? Insentif EV masih ditunda 1 bulan lagi. Kenapa Pak? Pak, gaji ke-13 Pak. Ada perhitungan yang masih dihitung. Gaji ke-13 Gaji itu ke-13 berapa? gimana Pak? Anggaran yang disiapin berapa Pak? Anggaran yang siapin Pak? Gaji ke-13 Pak. Juni harusnya sih. 2 Juni Anggarannya 55 berapa triliun. Pak? Berapa Pak? Oh ada. Harusnya Pak Menko tadi ngomongin. Nanti saya cek lagi deh. Pak, ini kan udah ada BUMN ekspor DSI ya Pak. Nanti peran bea cukai itu gimana Pak? Itu dari mana? Dari orang Pak. Hah? Peran bea cukai nanti gimana Pak? Itu tetap seperti biasa. Bedanya apa emang? Kan itu kan pelaporan segala macam ke sana nanti ya, dia yang melakukan trading, tapi kan ekspor impor yang meriksa bea cukai kan masih. Jadi bukan berarti fungsi bea cukai hilang. Jadi ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu, dan Presiden sebenarnya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat bea cukai. Berarti masih sama nih Pak? Masih sama, tapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau nggak becus katanya kepalanya masih dicopot kan itu. Nah itu Gimana, Pak? keputusannya gimana Pak? Kan kata Jadi Bapak nggak minggu ini diputus. keputusan. Kita masih tunggu keputusan politik di atas. Pak, di PPKF 2027 belanjanya cukup turun Pak. Itu belanja dari target belanja itu terhadap PDB. Nah itu apakah memang tahun depan pemerintah memang menargetkan ada efisiensi belanja gitu? Karena kalau nggak salah di dokumennya juga diarahkan untuk belanja yang lebih efisien, ada restrukturisasi Ada untuk PDB, belanja. tapi masih tumbuh kan, dari reuninya masih tumbuh. Nggak gini, kan sebagian ada peran dan antar yang lebih dominan diharapkan tahun depan. Yang kedua, kita akan memastikan private sector berkontribusi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kan kita akan memaksakan 2 mesin pertumbuhan ekonomi jalan. Saya akan pikirkan cara bagaimana supaya private sectornya bisa berkontribusi lebih. Caranya gitu ya. Yang tahu aja. Cukup ya Pak. Tidak dalam bentuk insentif, dalam bentuk begini. Saya memastikan, suara kecil banget ya. Sakit kali ya. Memastikan bahwa sistem perekonomian kita cukup didukung, dukungan sektor finansial cukup dalam pengertian likuiditasnya dijaga cukup supaya ekonomi bisa tumbuh. Itu salah satu rahasia kenapa di zaman Pak SBY private sektor bisa tumbuh kencang, di mana kredit tumbuhnya double digit di atas 20% rata-rata selama 10 tahun. Itulah kunci untuk memastikan private sektor tumbuh. Jadi bukan pemerintah aja. Jadi double engine-nya harusnya lebih bagus nanti. Kalau Anda lihat di zaman Pak SBY kan, rasio utang PDB kan turun terus. Tapi tumbuhnya lebih cepat, 6%. Zaman Pak Jokowi rasio utang ke PDB naik terus, pertumbuhannya lebih lambat karena private sektornya tidak bisa tumbuh dengan baik pada waktu itu karena berbagai hal di ekonomian. Sekarang kita pastikan dua-duanya jalan. Ya. Pak, soal anggaran MBG dipotong itu alasannya kenapa Pak? Soal anggaran MBG dipangkas itu alasannya kenapa Pak? Kemarin Bapak ngumumin di APBN kita. Oh, ya karena ada bisa apa? Ada yang bisa dibuat lebih efisien itu aja. Jadi bukan dipangkas uang makan ya, tapi kita lihat ya, let's say itu misalnya kan dari 6 hari ke 5 hari atau lebih pendek lagi. Sebelum belanja yang nggak perlu nggak akan dibelanjakan oleh Pak Ketua MBG. Pak, bakal ada pengurangan di dapur SPBG nggak sih Pak dengan pengurangan dapur SPBG dengan pemangkasan itu? Itu tergantung Pak Kepala MBG, Baik. Kepala BGN ya. Tapi pada dasarnya kalau makan nggak dipotong itu aja. Cuma untuk yang nggak perlu ya dibatasin. Sehingga Menemani
Anda dengan informasi-informasi terbaru, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.